Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat, SPD MPD, dosen PNS, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT PT. Adapun pemaparan pada kali ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama identitas mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran atau moda perkuliahan, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam interaksi antara DYS dan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Adapun nama mata kuliah yang akan disampaikan pada kali ini adalah mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau yang biasa disingkat dengan SPK. Adapun kode mata kuliah ini pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika adalah PTIN 6067 sesuai dengan kurikulum 2018 dan dilaksanakan pada semester 6 dengan jumlah SKS banyak 2 dan JS banyak 2. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah menyajikan tentang teori dan konsep sistem pendukung keputusan, bisnis intelijen, manajemen pengetahuan, konsep dan implementasi metode-metode sistem pendukung keputusan, serta dampak dan pengaruhnya sistem pendukung manajemen keputusan di masa mendatang. Mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 1. Mampu merumuskan sistem pendukung keputusan. Yang kedua, mampu merumuskan bisnis intelijen yang terdiri dari warehousing data, akuisisi data, mining data, dan analisis bisnis. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan kecerdasan buatan dan sistem pakar serta sistem berbasis pengetahuan. Yang keempat, mampu menganalisis pemodelan sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir adalah mampu merancang implementasi sistem pendukung keputusan di masyarakat. Kelima CPMK ini kemudian di breakdown dalam 16 pertemuan di satu semester. Pada pertemuan pertama atau minggu pertama diadakan pengantar perkuliahan yang menjelaskan tentang konsep secara umum sistem pendukung keputusan dan contoh-contohnya dalam dunia nyata sebagai persepsi mata kuliah. Dan dilanjutkan dengan pemberian kontrak perkuliahan, di mana mahasiswa mengetahui do and don'ts serta sistem penilaian yang berlaku pada mata kuliah ini. Perkuliahan ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 yang oleh Universitas Negeri Malang telah diberikan informasi dan aturan bahwa pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10 dilaksanakan dengan kombinasi blended learning antara tatap muka dan online, dan tatap muka dilaksanakan secara terbatas, yaitu 50% mahasiswa yang boleh mengikuti tatap muka di ruang kelas. Pada pertemuan kedua membahas terkait dengan CPMK 1, yaitu konsep sistem pendukung keputusan. Di sini mahasiswa mengetahui teori-teori sistem pendukung keputusan, komponen-komponennya, kemudian langkah-langkah dalam pengembangan sistem pendukung keputusan. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan 3 sampai pertemuan 4, dibahaslah CPMK kedua, yaitu membahas terkait bisnis intelijen. Di sana dijabarkan terkait dengan data warehousing, data mining, dan analisis bisnis. Tentunya ini sebagai gambaran bagaimana hubungan antara SPK dan juga bisnis intelijen. Dilanjutkan dengan CPMK ketiga pada pertemuan ke-5 dan ke-7 yang membahas terkait dengan teori dan konsep forecasting,
teori dan konsep simulasi, serta metode pengembangan SPK menggunakan Unified Process. Nah, di pertemuan berikutnya dilaksanakanlah ujian tengah semester yang membahas CPMK 1 sampai CPMK 3. Kemudian pada pertemuan 9 dan 13 ini membahas terkait dengan CPMK 4. Di sana dibahaslah terkait multiple criteria decision making atau metode-metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Disinilah mahasiswa dibentuk kelompok, kemudian mempresentasikan metode-metode tersebut yang dilanjutkan dengan pembahasan dosen serta penugasan terkait metode yang telah dibahas secara bersama-sama di kelas ataupun secara online. Adapun materi pada pertemuan ini terdiri dari metode SAW, metode WP, metode TOPSIS, metode HSP, EHP, metode MFIP, MPI, CPI, SMART, VCOR, serta metode ORESTE. Nah, di sini mahasiswa mendapatkan pengalaman yang banyak terkait dengan metode-metode yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Yang kemudian dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-14 dan 15 membahas tentang CPMK 5 yang ditugaskan untuk merancang implementasi atau mengembangkan gagasan terkait dengan penerapan sistem pendukung keputusan di masyarakat sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Dan diakhiri pada pertemuan ke-16 membahas atau melaksanakan kegiatan ujian akhir semester dengan cakupan CPMK 1 sampai CPMK 5. Nah, kemudian sistem dan metode pembelajaran dilaksanakan secara hybrid atau blended learning. Yang telah dijelaskan tadi bahwa pertemuan 1 sampai 10 dilaksanakan secara blended, online dan juga offline. Kemudian pertemuan 11 sampai 16 dilaksanakan secara online. Keseluruhan perkuliahan ini menggunakan pendekatan student centered learning. Oke, kita bahas untuk pembelajaran daring. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan metode discovery learning yang artinya mahasiswa diberikan sejumlah pengetahuan berupa modul ataupun artikel ataupun berita yang diupload pada sistem pembelajaran online atau SIPEJAR yang dimiliki oleh Universitas Negeri Malang. Dilanjutkan dengan ceramah dan tanya jawab melalui webmeet, Zoom ataupun Google, dan dilanjutkan penugasan. Kemudian pada pembelajaran luring atau tatap muka terbatas yang hanya 50% mahasiswa yang boleh memasuki di kelas, digunakanlah model pembelajaran problem based learning. Di sini diutarakan terkait dengan setelah diajarkan teori, maka implementasi atau studi kasus dijabarkan. Kemudian diikuti dengan presentasi kelompok dan juga diskusi bersama. Dan diakhiri juga dengan kegiatan penugasan. Keseluruhan model ini dalam pembelajaran hybrid ini dibantu oleh yang namanya LMS. Universitas Negeri Malang memiliki LMS dengan nama SIPEJAR, Sistem Pengelolaan Pembelajaran. Sistem e-learning ini digunakan untuk implementasi MOOC dan bisa diakses melalui laman sipejar.um.ac.id. Dan SIPEJAR ini dapat juga diakses langsung oleh dosen melalui SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Ini adalah contoh, di bawah ini adalah contoh gambar dari tampilan SIAKAD DYS pada semester genap kemarin, di mana sistem pendukung keputusan di sini terdapat aksi. Ya, ketika ada mata kuliah sistem pendukung keputusan ada aksi. Salah satu aksinya adalah bisa membuka pembelajaran melalui SIPEJAR sehingga langsung link. Nah, SIPEJAR ini ataupun SIAKAD juga bisa diakses menggunakan login SSO, single sign on, yaitu email UM, yang tentunya seluruh mahasiswa dan dosen telah memilikinya.
Sehingga secara otomatis ketika mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut dan dosen mengampu mata kuliah tersebut akan langsung ada pada si Pejar. Dan si Pejar ini sangat powerful sekali karena terintegrasi penilaian dan presensi. Jadi penilaian dan presensi yang ada si Pejar dapat kita unduh dan kita masukkan ke dalam siakat untuk pengolahan DNA mahasiswa. Baik. Kemudian interaksi antara DYS dan mahasiswa karena ada pembelajaran luring dan juga pembelajaran daring, maka pada pembelajaran daring dilaksanakanlah pertemuan sinkronus melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian pada pertemuan 1 sampai 10 dilaksanakanlah pertemuan tatap muka untuk kegiatan PTM yaitu 50-50. Nah, pada bagian bawah ini ditunjukkan atau dicontohkan foto kegiatan PTM. Kemudian penugasan dan presensi dilakukan melalui si Pejar yang sifatnya adalah asinkronus. Ini adalah contoh untuk tugas pada si Pejar dan juga presensi yang ada pada si Pejar. Kemudian yang terakhir kita membahas terkait sistem penilaian mata kuliah di mana mata kuliah ini dibagi antara beberapa indikator penilaian, yaitu tugas dengan memiliki bobot sebesar 40%. Di sini setiap capaian CPMK atau CPMK memiliki distribusi bobot yang berbeda-beda. Mulai dari CPMK 1, 2, dan 5 memiliki bobot 5%, CPMK 3 10%, CPMK 4 15%. Tentunya pembagian bobot ini berdasarkan materi yang disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan UTS memiliki bobot sebesar 10%, UAS memiliki bobot sebesar 15%, proyek akhir yang tadi ada tugas akhir untuk merancang implementasi SPK di masyarakat sebanyak 30%, afektif sebanyak 5%. Di sini afektif adalah penilaian keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, sehingga total penilaian pada mata kuliah ini adalah 100%. Baik pemirsa, maka pada pertemuan ini kita berikan contoh cuplikan perkuliahan yang dilaksanakan secara online pada pertemuan kedua yang membahas tentang konsep dan teori komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat bergabung di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di minggu kemarin kita telah membahas terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian outline perkuliahan kita. Jadi banyak yang teman-teman bisa pelajari di mata kuliah ini, mulai dari nanti pengenalan SPK, kemudian komponen-komponen yang ada di SPK, kemudian big datanya, sampai berbagai macam metode dalam sistem pendukung keputusan atau decision support system. Misalkan teman-teman bisa memanfaatkan metode-metode tersebut dalam segala aspek. Dan jika skripsi, teman-teman juga bisa memanfaatkan. Beberapa kakak tingkat sudah ada yang mengambil skripsi dengan menggunakan beberapa metode SPK, seperti metode SAW, metode CPI, MPE, MFEP, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita memasuki di pertemuan kedua ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk melakukan presensi yang ada di si Pejar. Kemudian materi untuk modul dan juga penugasan telah saya upload di si Pejar juga. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri, teman-teman. Oke, perkuliahan kita nanti untuk online di pertemuan ini, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan online untuk pembahasan materi, dan untuk praktikum penerapan metode-metode kita ketemu di pembelajaran tatap muka ya, di kelas.
Jadi 50-50, jadi nanti bergantian dan kita record juga, datanya kita upload ke si Pejar. Sebelum kita memulai perkuliahan sistem pendukung keputusan ini, mari kita cek kemampuan awal dulu sebagai tes diagnostik teman-teman. Siapa tahu dulu waktu SMK sudah mengenal tentang sistem pendukung keputusan ini atau sudah disinggung oleh gurunya, atau pada pertemuan-pertemuan di mata kuliah sebelumnya, SPK juga sempat disinggung. Silakan buka kuisisnya, bisa lewat HP, bisa lewat komputer. Saya share screen dulu. Ini kodenya, silakan diakses. Ditulis dengan nama aslinya ya, teman. Ini hanya cek kemampuan awal, jadi tidak usah takut nilainya jelek dan lain sebagainya. Baik, yang lainnya bisa menyusul. Kita mulai untuk kuisis hari ini. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai ya, saya akhiri teman-teman. Oke, kita dapatkan 3 terbaik, yaitu yang pertama Fasal, yang kedua Tahta, yang ketiga adalah Faisal. Selamat ya. Buat yang lainnya tenang aja, kita akan bahas materinya. Apa saja sih pertanyaannya tadi, kita bisa lihat di sini. Oke, langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada struktur yang biasa disebut manajemen puncak. Konsep sistem pendukung keputusan apa saja. Oke, nanti kita pelajari, teman-teman, ini kita simpan dulu, kita balik ke materi. Di materi ini adalah materi terkait dengan pengantar sistem pendukung keputusan. Jadi tes diagnosis tadi itu digunakan untuk mendapatkan data terkait dengan pemahaman teman-teman untuk materi sistem pendukung keputusan. Tidak akan dimasukkan dalam nilai akhir. Pak Wahyu hanya ingin mengetahui bagaimana kemampuan awalnya. Nah, mari kita mengenal sistem pendukung keputusan. Jadi dalam kehidupan kita akan selalu ada pilihan-pilihan ya dalam hidup ini. Misalkan teman-teman mau berangkat ke kampus tepat waktu, atau misalkan pagi hari kalau jadwalnya pagi, atau agak sedikit terlambat. Nah, misalkan siang hari, udah saya nelat aja atau enggak. Maka itu adalah sebuah keputusan. Nah, ada keputusan-keputusan yang kita itu sulit untuk langsung memutuskan karena variabelnya terlalu banyak, karena yang dipikirkan terlalu banyak. Nah, misalkan kita mengambil seorang tokoh yang akan dijadikan sebuah pemimpin, maka tentunya kita sebagai pemilih itu memiliki banyak kriteria. Contoh yang paling gampang adalah tokoh seorang presiden misalkan. Maka setiap orang akan memiliki kriterianya masing-masing. Mulai dari kriteria yang positif sampai kriteria yang negatif. Nah, oleh karena itu, sistem pendukung keputusan ini menjadi sebuah pembahasan baru bahwa harus ada sistem atau pemanfaatan komputer, sistem komputer yang bisa membantu manusia untuk memberikan sebuah suggest ya, atau memberikan sebuah kesimpulan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, berdasarkan level yang telah ditentukan, maka seharusnya atau kesimpulannya seperti apa. Nah, seperti itu. Contoh lainnya adalah seorang manajer akan membuat keputusan dengan dasar informasi yang mereka terima. Misal, seorang manajer akan mengembangkan sebuah usaha. Kita tahu sekarang banyak sekali franchise. Di Kota Malang saja, franchise yang berkembang, selain yang dari dulu sudah terkenal atau yang sudah internasional, ada juga franchise-franchise lokal. Selain yang internasional, misalkan ada McD, ada KFC, muncul juga franchise-franchise lokal seperti soto ayam Pak Min,
kemudian franchise pesen kopi, dan lain sebagainya, banyak. Nah, manajer ini akan menentukan di mana kira-kira tempat yang cocok, yang pas untuk membuka franchise yang baru. Nah, di sini disebutkan oleh Siswanto bahwa pengambilan keputusan berarti memilih alternatif dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari berbagai macam alternatif yang ada. Sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Nah, sehingga di sini dipilihlah alternatif yang paling menguntungkan dari berbagai alternatif yang ada. Oke. Nah, kemudian konsep sistem pendukung keputusan pertama kali diungkapkan tahun 1971 oleh Michael Scott dengan istilahnya yaitu Management Decision System. Di dalam bukunya Turban mendefinisikan bahwa sistem pendukung keputusan sebagai suatu informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai macam permasalahan yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Jadi variabel-variabel tadi banyak, datanya ada, modelnya nanti yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang tujuan SPK, apa ini? Jadi tujuan sistem pendukung keputusan kita ambilkan dari rujukan Morton tadi dan Kane dalam bukunya Model dan Sistem Informasi tahun 96 ini ada 3 macam tujuan sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, apa sih masalah semi terstruktur ini? Kemudian, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba untuk menggantikannya. Nah, jadi sistem ini tidak dibangun untuk menggantikan seorang manajer. Wah, kalau kita sudah punya sistem, buat apa ada manajer? Bukan. Tapi sistem ini secara matematik, secara logikal, ini berfungsi untuk menghitung segala alternatif-alternatif yang ada dengan bobot-bobot yang sudah kita tentukan sehingga menghasilkan beberapa alternatif keputusan. Nah, alternatif keputusan itu tetap yang memutuskan adalah seorang manajer. Kemudian, yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Nah, SPK atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Decision Support System, DSS, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, permasalahan tadi saya sebutkan ada 3, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Contoh masalah terstruktur. Yang namanya terstruktur berarti konstruknya ini sudah jelas, sudah ada tata bakunya, aturannya sudah ada. Contoh, sering terjadi adalah permasalahan yang sudah diketahui sebelumnya dan solusinya sudah ditetapkan. Yang kedua adalah semi terstruktur. Masalah ini kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak terjadi. Nah, permasalahan yang sudah separuh diketahui dan seringkali solusinya belum memiliki SOP. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang tidak struktur sebelumnya ini belum pernah ada. Di zaman ini belum pernah ada, sehingga orang masih meraba-raba. Nah, langkah pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama adalah intelijen. Langkah pertama ini berfungsi untuk menangani dan menemukan masalah yang dibutuhkan atau peluang yang bisa didapatkan. Di langkah pertama ini, maka harus banyak kajian. Kira-kira variabel apa saja yang bisa dimasukkan dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan cara-cara yang mungkin digunakan untuk memecahkan masalah, yaitu mendesainnya. Bagaimana metodenya, apa yang harus dilakukan, langkah awalnya apa saja, itu masuk di desain. Kemudian choice, yaitu menguji dan menimbang manfaat dari setiap alternatif solusi. Nah, di langkah desain pada poin 2, memperkirakan konsekuensi masing-masing alternatif dan memilih satu yang terbaik. Baru yang terakhir, setelah dipilih alternatif terbaik, maka diimplementasikan. Kemudian struktur keputusan. Nah, kalau di level manajemen ini biasanya disebutnya top manajemen ya atau manajemen puncak.
Kalau di tactical ini manajemen tingkat menengah. Misalkan manajemen puncak ini berada di level nasional. Harus seperti apa? Kajian-kajiannya, data-datanya dari banyak pihak dari seluruh nasional. Kemudian ada branch atau cabangnya di level misalkan provinsi. Operasional tactical management di level cabang pembantu misalkan. Contohnya seperti itu. Oke, teman-teman, dari sini mungkin ada pertanyaan sehingga kita bisa ini saling memberikan feedback sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mas. Saya masih bingung dengan konsep SPK, Pak. Untuk implementasinya pada pendidikan sendiri itu di mana, Pak ya? Oke, dari Pras ya tadi ya. Baik, SPK. Ya, tadi kita membahas di awal-awal bahwa SPK ini diterapkan untuk permasalahan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, contoh implementasi SPK dalam dunia pendidikan, nah, tadi saya singgung sedikit, contohnya bisa kita ambil dari penentuan beasiswa misalkan ya. Jadi kan beasiswa ini banyak sekali dan variabelnya banyak. Agar tepat sasaran beasiswa tersebut. Contoh, ada beasiswa yang teman-teman juga tahu semua, beasiswa bidik misi. Nah, untuk menentukan siapa yang paling tepat mendapatkan beasiswa bidik misi, nanti bisa diambil kriteria-kriterianya, ditentukan kriteria atau variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, contoh variabelnya adalah variabel ekonomi. Nah, ekonomi keluarga bagaimana. Yang kedua, di sini bisa juga ditunjukkan dengan KWH. KWH di rumah berapa. Habisnya listrik per bulan. Atau kalau di kota itu juga ada biaya air ya, biaya air itu habisnya berapa. Kemudian harta yang dimiliki, nah itu bisa masuk di situ. Kemudian baru prestasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh implementasi sistem pendukung keputusan di dunia pendidikan. Seperti itu, Pras, kira-kira untuk pengantarnya ini. Oh, baik, Pak. Sudah paham. Terima kasih. Oke, Mas Pras. Yang lainnya bisa explore untuk materi yang sudah saya share di si Pejar. Selanjutnya di sini akan ada penugasan ya, teman-teman. Yaitu untuk pertemuan kedua ini. Tugas pertama, setelah Anda mengenali konsep sistem pendukung keputusan, maka tugas Anda di pertemuan kali ini adalah 1. Mencari contoh permasalahan manajerial yang diselesaikan dengan cara pengambilan keputusan atau menggunakan decision support system. Yang kedua, diminta untuk mencari artikel jurnal penelitian yang membahas tentang sebuah sistem pendukung keputusan. Kemudian dibuat resum. Semuanya ini sudah saya masukkan di si Pejar. Siakat di sistem pendukung keputusan. Nah, ini kontrak perkuliahan sudah ada di si Pejar. Ini lagi loading. Nah, di presensi silakan presensi minggu kedua ini untuk presensi, jangan sampai lupa presensi karena nanti secara otomatis akan diambil oleh sistem. Kemudian ini ada materinya, nanti bisa di-download, teman-teman, ini masih loading. Kemudian tugas-tugasnya ada di sini ya. Nanti tinggal di-submit aja untuk tugasnya. Kemudian kita juga bisa berdiskusi, nanti langsung aja lewat WA agar lebih enak. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan minggu kedua ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka bisa kita akhiri. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas, tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi COVID ini. Untuk minggu depan kita 50-50 ketemu di kampus juga, online, semuanya wajib ikut. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.